Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Mari bersama-sama sidang Jumat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 355, kita nyanyi baiknya yang pertama dan yang kedua. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus. Damai sejahtera bagi semua. Sedang Jumat Tuhan, mari bersama-sama kita membaca Mazmur 16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan bersama-sama membaca dengan berbalasan. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, Sebab padamu aku berlindung. aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diindikan kepadamu. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ia memilih pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku
bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Kita bersama-sama menyanyi dari Mazmur 105 baitnya yang pertama. Kita mendengarkan perintah mengasihi dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan
panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Sidang Jumat Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 169 bait yang pertama dan yang ketiga sampai yang ketiga, memandang salib Rajaku. Oh
Bapa di surga, kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua daripada-Mu saja ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan, persembahan yang telah kami berikan kepada-Mu, kiranya dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 174B, baitnya yang pertama, Ku heran juru selamatku. Dipersilahkan persembahan pujian solo. Dapat ku selami dalamnya kasih-Mu, kalikan hidupku, tebus dosaku. Kau mati bagiku, korbankan hidupmu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku.
tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di minggu hari ini. Mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 32. Yang kedua dari pertama Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Dan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon Roh Kudus menuntun kita di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami semua warga jemaat-Mu Tuhan datang menyembah Engkau, beribadah kepada-Mu dalam ibadah hari Minggu. Kami telah siap menerima lawatan dan berkat Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti apa isi hati Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan berbicara kepada setiap kami, dan kami dikuatkan, kami diberkati, dan hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, sebab sesungguhnya kami telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan demikian. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan meletakkan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai saat ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengambil sumpah bahwa ia akan menundukkan orang dari segala keturunan orang Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan
bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari pertama Petrus pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang dibentukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Amin. Firman Tuhan. Kita mendengarkan Injil Yohanes pasal 20
ayat 19 sampai 29. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu tema perenungan, yakni kami adalah saksinya. Kami adalah saksinya, batu kami saabinna. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua pasti sudah sering mendengar kata saksi. Apa itu saksi? Saksi adalah orang yang melihat langsung atau mengetahui persis terjadinya suatu peristiwa.
Yesus, termasuk kebangkitan Yesus sampai ia ditinggikan oleh Allah dalam kerajaannya dan memberikan Roh Kudus-Nya kepada para murid-Nya. Bacaan utama kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 32 mengisahkan tentang Petrus yang tidak lagi ragu dan sungguh berani bersaksi dan berkhotbah bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Setelah mendengarkan khotbah Petrus, maka orang-orang yang ada di situ menjadi terharu. Getaran rasa haru yang mereka rasakan akhirnya membuat mereka percaya dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Semua itu bisa dilakukan oleh Petrus karena Roh Kudus memberinya kekuatan dan keberanian untuk memberitakan kepada semua orang tentang Yesus yang bangkit. Saudara, ada 4 hal yang dapat kita renungkan dan hayati sehubungan dengan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, hanya oleh kekuatan Roh Kudus maka Petrus dimampukan untuk berani tampil dan bersaksi tentang Yesus. Pada akhirnya semua orang yang mendengar khotbah Petrus ketika itu mereka bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Saudara-saudara, terkadang dalam kehidupan kita seringkali kita merasa takut, cemas, khawatir untuk tampil menyuarakan suara kebenaran, bukan? Karena itu berdoalah, karena hanya kuasa Roh Kudus saja yang dapat memampukan kita untuk bersaksi dan menyampaikan apa itu kebenaran yang sesungguhnya. Jangan pernah kita mengandalkan kehebatan diri kita sendiri, namun andalkanlah kuasa Roh Kudus. Kedua, bersaksi tentang Yesus itu bukanlah perkara yang mudah, karena begitu banyak rintangan dan ancaman dalam konteks pelayanan kita yang seringkali kita mendapatkan kerumitan. Bahkan terkadang kita harus menghadapi yang namanya penolakan, penganiayaan, dan kematian karena berita Injil. Ketiga, kita semua umat percaya yang adalah murid Kristus, kita disebut gereja. Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja, sebagai orang percaya? Gereja bukanlah dunia, tapi gereja adalah kita, orang-orangnya. Saudara, yang harus kita lakukan sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya adalah
lanjutkanlah pelayanan Yesus. Lakukanlah tugas pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sebagaimana yang pernah Yesus lakukan bersama dengan para murid-muridnya, pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, gereja yang pasif dan tidak memberitakan Injil itu bukanlah gereja. Karena tugas utama gereja yang sesungguhnya adalah pemberitaan Injil. Keempat, mari jadilah saksi Kristus yang benar dan setia. Sekali lagi, jadilah saksi Kristus yang benar dan setia. Jangan kita menjadi saksi palsu atau saksi dusta, tapi jadilah saksi yang benar dengan mempersaksikan iman kita melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga setiap orang yang kita jumpai dalam hidup ini, mereka akan semakin mengenal Kristus lebih dalam lagi, hingga mereka pun nantinya akan berkata, apakah yang harus kami perbuat? Karena itu, pergilah dan jadikanlah hidupmu sebagai alat kesaksian Kristus, karena sesungguhnya kita semua ini adalah saksinya. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersaat teduh. Teduhkan hatimu dan hidupmu di hadapan Tuhan, dan berjanjilah untuk pergi dan melakukan firman-Nya yang telah kita dengarkan ini. Tuhan, kami ini adalah gereja-Mu. Kami adalah orang-orang percaya yang telah ditebus dan diselamatkan oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena itu sebagai gereja Tuhan, tugas kami adalah melanjutkan pelayanan Yesus. Pergi dan memberitakan Injil kemanapun Tuhan mengutus kami. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu yang benar dan setia, melalui perkataan dan perbuatan hidup kami yang benar, supaya setiap orang yang kami temui dan jumpai dalam hidup ini menjadi percaya kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Jadikan kami Tuhan sebagai alat kesaksian Kristus, karena kami semua adalah saksi. Saudara, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di tengah-tengah ibadah hari Minggu pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah
semua yang beribadah kepadamu, baik itu di rumah masing-masing pun dimanapun kami berada. Tolonglah kami supaya kami selalu dimampukan dan dikuatkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang benar dan setia di dalam hidup ini. Karena untuk itulah Tuhan, Engkau memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi gereja-Mu, pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk semua warga jemaat-Mu Tuhan, di dalam kehidupan mereka semua. Berkati mereka Tuhan, yang saat ini semua berdiam di rumah masing-masing, beribadah di rumah masing-masing, belajar di rumah masing-masing, bekerja dari rumah masing-masing. Tuhan, ini semua kami lakukan karena kami tahu demi kebaikan kami, demi kebaikan warga jemaat-Mu, demi kebaikan masyarakat, dan demi kebaikan bangsa ini. Kami semua berdiam diri di rumah kami masing-masing untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Biarlah ya Bapa, kami semua boleh senantiasa kuat, sehat, dan terus berpengharapan kepada Tuhan di dalam menjalani masa-masa ini. Karena kami percaya Tuhan, semua ini suatu hari nanti akan berlalu. Badai ini Tuhan, suatu hari nanti akan lenyap. Engkau sendiri yang akan berkuasa untuk menenangkannya. Karena itu, yakinkan kami bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada saatnya nanti Tuhan akan kembali memulihkan keadaan kami. Tuhan akan kembali mempersatukan kami semua di dalam persekutuan bersama-sama dengan segenap umat percaya di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami boleh kembali beribadah di gereja. Kami boleh kembali bekerja di tempat pekerjaan masing-masing. Kami boleh kembali bersekolah. Kami boleh kembali mengangkat tanggung jawab pelayanan kami yang Tuhan sudah percayakan kepada kami semua. Ketika nanti tiba waktu pemulihan dari Tuhan yang akan Engkau nyatakan bagi kami semua. Bapa di sorga, berkati semua warga jemaat Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan mereka, sembuhkanlah mereka. Secara khusus saudara-saudara kami yang sudah terpapar virus, Tuhan kasihanilah mereka, sembuhkanlah mereka, karena Engkau Allah yang sungguh ajaib, mampu menyembuhkan semua penyakit yang kami derita. Warga jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan, hadirlah Engkau dalam kehidupan mereka, memegang tangan mereka, menguatkan mereka dalam menjalani kehidupan ini. Bagi warga jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan mengasihi mereka, memberikan kekuatan, semangat, iman dan percaya dalam menjalani masa tua mereka. Bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, berkati mereka semua Tuhan dalam bersukacita merayakan hari ulang tahun mereka, dan ingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepadamu. Bapa di sorga, persembahan
pemerintah kami, untuk para medis, tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan merawat orang-orang yang terpapar virus. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka selalu sehat, mereka dijauhkan dari sakit penyakit, supaya mereka terus semangat menjadi alat di tangan Tuhan, memulihkan semua orang yang sakit, yang terluka, yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa suatu hari nanti Tuhan akan menjawab semua kerinduan-kerinduan kami, harapan-harapan kami. Berkati semua para majelis gereja Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, pendeta penatua diaken, pengurus OIG. Biarlah kami semua tetap semangat melayani Tuhan, meskipun kami di rumah masing-masing, tapi semangat pelayanan kami Tuhan tidak akan meluntur. Semangat pelayanan kami semakin menyala-nyala, semakin berkobar-kobar, dan semangat pelayanan kami semakin terarah dan tertuju kepada Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami akan tetap melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa-dosa kami, lalu terimalah kami yang akan berdoa kepadamu. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang mengajar kami semua berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Amin. Perubahan besar di kehidupanku. Sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersih.
sudah mengampuni kita, dan Dia tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Karena itu, janganlah lagi berbuat dosa. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Yesus telah menjadikan kita ciptaan baru. Karena itu, marilah kita hidup dalam pembaruan yang telah diadakannya. Hidup dalam terang kebenarannya dan jadi saksi yang memberitakan kemenangannya. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang Jumat Tuhan menutup ibadah kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita menyanyi nyanyian syukur kita dari Kidung Jemaat 440. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih atas ketenangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.